bersaudara. Bersaudara ya. Soal berdampingan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung dari Busam TV, dan hari ini kita podcast Bekasahan di tengah-tengah Rakorda dari ESI Kalimantan Timur dan pelantikan untuk pengurusan ESI Samarinda yang baru, dan kita akan menuju mungkin ke arah sana ya kan, yang kita akan sedikit tanya-tanya dengan ketua ESI Balikpapan dan ESI Samarinda. Seperti apa kelanjutannya, mari ikutin saya. Dan kita ketemu dengan dua orang nih, yang satu yang ganteng, yang satu cantik. Halo Mak. Salam olahraga ya, Jaya ya. Jaya. Mantap. Nah, mungkin aku bisa kasihkan sama ketua Samarinda yang baru dilantik ya. Siap. Duluan nih. Taruh sini. Ya bisa. Pegang aja. Dipegang juga boleh. Oke. Bang Arif Rahman Hakim nih, lama banget ya kita nggak ketemu ya. Siap Bang Agung. Mungkin hampir sebulan ya, lagi prepare untuk pelantikan. Siap. Bang, mengenai Rakorda sendiri dan pelantikan hari ini nih, kira-kira apa nih program yang bakalan dilakukan untuk kepemimpinan baru Bang Arif di ESI Samarinda nih Bang? Kalau bisa dijelasin ke teman-teman di rumah nih. Jadi kalau saya agak simpel sebenarnya. Ya. Lebih pada hari ini kan kami mau mendengar apa yang menjadi arahan dari provinsi. Kemudian itu yang kemudian kita mau sinergikan. Karena kan hari ini kalau tidak salah dengar kita itu mau mencari formulasi yang sama. Formula yang sama, oke. Yang sama dalam proses untuk menuju PON dan Porprov. Termasuk juga proses seleksi di masing-masing kota kabupaten. Kemudian nanti kita tingkatkan ke provinsi-provinsi lagi seleksi. Habis itu kemudian masuk sampai TC baru desentralisasi sampai kemudian bertanding. Nah, ini sambil meraba-meraba, kalau Balikpapan ini mungkin sudah duluan berimprov di lapangan. Samarinda ini sambil meraba-meraba. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali bahwa yang paling pertama kita mau benahi dapur kita, segera terregistrasi di KONI dulu. Kemudian klub-klub kita inventarisir berdasarkan divisinya, berdasarkan game-gamenya, ada PUBG, ML, kemudian ada Dota, macam-macam yang 7 itu. Baru kemudian kita bikin klasternya. Setelah itu saya kira dengan bidang pertandingan dan prestasi dalam waktu dekat, mungkin di akhir Juni insya Allah kita sudah mulai kompetisi. Sudah mulai running berarti ya kompetisi ya. Nah, Agar PON tidak kan sebentar ketinggalan lagi ya. sampai PON sebentar lagi nih ya kan. Sekitar bulan 10 kalau nggak salah ya. PON sekitar bulan 10. Nih mungkin provinsi menyiapkan nih untuk ini, kalau dibilang selebrasi yang nasional ya. Nah, apa nih mungkin dari isi Balikpapan juga ya, persiapannya nih untuk menjelang PON. Isi Samarinda dan isi Balikpapan nih kayaknya nih. Balikpapan dulu deh. Oke, jadi Balikpapan ini kalau kami sudah menjalankan turnamen untuk PUBG, untuk Oke, turnamen PUBG. Sudah dapat kandidatnya. Insya Allah bulan Juli kita gabungan untuk bikin turnamen ML, terus PS, terus yang lain-lainnya untuk dipertandingkan nanti Porprov dan PON. Insya Allah dilaksanakan bulan Juli untuk seleksinya. Kriterianya sendiri untuk ambil satu atlet yang itu benar-benar potensial untuk mewakili satu daerah itu seperti apa sih kalau dari Balikpapan sendiri? Sebenarnya Nanti mungkin Samarinda kita bicara hal yang sama ya. kalau untuk Balikpapan
kemarin itu pengalaman kita dari PUBG aja itu kebanyakan anak muda sebenarnya. Bahkan di umur kemarin itu pemenangnya itu SMP ya. dan itu akan dibawa ke provinsi nantinya. Provinsi nantinya ya, Lagi untuk di sini. mewakili Balikpapan ya. Nah, kalau dari potensi yang di Balikpapan kebanyakan memang umur SMP, SMA yang begitu-begitu anak-anak Dia sekolahan. range-nya antara 13 sampai 17-18 tahun ya range-nya ya. Karena memang minatnya kan banyak di umur-umur segitu. Umur segitu ya. Jadi nggak ada kriteria. Kalau kriteria nggak ada. Memang tapi seleksi alam gitu ya. Nah, kalau mungkin dari Samarinda mungkin bergeser ya dia. Mic-nya cuma satu, Bang. Senior dia sebenarnya kalau anak-anak, dia duluan. Nah, kalau misalnya untuk Samarinda kan kemarin kita cerita tentang regulasi lah, terus bakalan ada leveling untuk kompetisinya nih. Ya. Nah, treatmentnya sama atau seperti apa nih antara Balikpapan dan Samarinda nih untuk penjaringan atlet itu sendiri? Lain ladang, lain belalang. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Iya. Mungkin pola sistem sama, tapi treatmentnya mungkin berbeda. Treatmentnya yang berbeda ya. Apalagi tangan wanita dengan tangan Oh gitu, belayanya berbeda nih. yang jomblo dengan yang betul. Barangkali nanti selain kita juga memohon ya dari provinsi yang hari ini kita rakor, ada panduan secara sistemik, itu yang kemudian menjadi acuan dan pegangan kita. Kita juga pasti melakukan seleksi secara tersendiri di kota kabupaten. Kalau bicara kemudian kriteria, saya kira sementara panduan utama ya berdasarkan poin aja nanti yang kita buat. Berdasarkan prestasi mereka juga Ya, atau seperti apa nih? Pada saat kompetisi bisa juga kemudian pada saat nanti proses seleksi secara resmi nanti kita buka. Walaupun terkadang ada juga yang pemain itu hebat, kadang-kadang datang mut-mutannya di saat proses seleksi ternyata dia lagi drop-dropnya. Sementara ada yang dia di skip dulu. Kau jangan dulu pulang. Nah, bicara masalah regulasi dan bagaimana menseleksi teman-teman atlet itu sendiri, seperti apa nih yang dilakukan Samarinda nih? Ya, seperti saya sampaikan tadi, provinsi kita minta cepat buatkan panduannya, karena itu juga yang menjadi acuan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada kesepakatan di awal yang kita buat, mungkin di bidang pertandingan atau bidang bidpres nanti saya sudah minta untuk kemudian membuat pola agar kemudian itu menjadi acuan kita bersama dulu di Samarinda ya, di Samarinda. Nggak tahu nanti Balikpapan punya pola. Berarti kalau dengan kata lain tinggal tunggu pola yang dari provinsi aja nih ya. Tinggal pelaksananya kan masing-masing kabupaten ya. Jadi sesuai dengan role yang sudah ditentukan dari provinsi ya. Betul. Nah, targetnya nih untuk PON sendiri Kalimantan Timur seperti apa nih? Kalau dari Samarinda dan Balikpapan nih? Ya, kalau target Samarinda harus juara. Oh, juara ya. Kita kasih asap. Nah, kita kasih nol Balikpapan. Lewat. Jangan ya. Ya paling perak lah, kasih 2 biji lah. Iya. Nah, maksud saya kompetisi ini tetap fair. Kompetisi tetap. Biar bagaimana kemudian kita ini satu tubuh, satu organisasi yang sama, saling dukung, saling support, junjung tinggi sportivitas, ada yang mungkin kan bisa kita karena kembali lagi kompetisi kalau nggak ada ini ya kan, betul. Nggak ada lawan ya nggak seru, nggak dibilang kompetisi ya. Tapi meskipun kalau- di dalam satu tubuh. Kalau Balikpapan disuruh kompetisi sama Samarinda ya gentak. Iya. Ini bedanya tangan wanita dan tangan pria nih ya kan. Kompetisi dia banyak. Kompetisi banyak ya. Banyak Samarinda belum. Samarinda nanti didukung. Ketuaku. Nah, kalau bicara event sendiri yang akan dilaksanakan dari ESI Samarinda sendiri, perkiraan starting di bulan apa nih? Atau di bulan ini atau besok atau lusa atau seperti apa nih?
Bang Arif? Juni ini sebenarnya warming up ya. Warming up ya. Walaupun dekat banget. Memang Nggak mau kalah sama Balikpapan nih ya. saya sudah ditegur juga kami ditegur juga sama ketua harian provinsi. Nah. Mereka malah minta kompetisi yang dilakukan oleh Samarinda itu bagian dari seleksi yang dilakukan oleh provinsi. Cuma saya bilang kalau kemudian kami tidak punya satu kompetisi sendiri, nanti malah terbalik dikira Samarinda yang dompleng ke provinsi. Ya. Nah, sementara ini juga bicara timing yang Dekat. kurang lebih 4 bulan Iya, 4 menuju bulan. ke PON ya. Pon. PON. Nah tinggal maksud saya ini nanti yang kita mau bicarakan di rapat koordinasi nanti, apakah kemudian setelah proses yang kita lakukan nanti akhir Juni itu Samarinda kita bikin Kadin Cup untuk pemanasan, habis itu kemudian kami minta waktu lagi sedikit, mungkin 1-2 minggu itu untuk kemudian melakukan seleksi sebelum menuju seleksi provinsi, atau kemudian kita jadikan satu ya sama. Jadi sebenarnya ini kalau bicara dengan padatnya kompetisi yang akan berlangsung, ya kan, ini sebenarnya momen yang tepat buat teman-teman ya, atlet-atlet e-sport dari penjuru Kalimantan Timur, mau itu dari Samarinda atau Balikpapan ya kan. Dengan kompetisi yang ada itu salah satu bagian dari penjaringan atlet itu sendiri ya. Nah kalau Balikpapan persiapannya ini dari ke-7 game itu tadi sendiri lebih difokusin ke arah mana nih? Biasanya kan ada yang difokusin ya? Kalau difokusin, Atau semuanya Semua pasti fokus ke arah 7 game itu ya? kalau kita karena sudah menjaring dari awal, jadi kita tuh di Balikpapan memang polanya kayak ML kemarin setiap per day per week itu kita bikinkan scrim. Jadi di situ menjaring juga tuh. Itu menjaring dari situ ya? Menjaring dari situ, dan ini sekarang kita sudah di tahap mau bikin turnamen ML. Jadi kita udah ngejaring nih ML-nya nih. ML-nya ya, PUBG juga sudah PUBG dilakukan sudah ya dapat. dari awal ya, Sudah sudah dapat ya. sudah dapat. Tinggal untuk nyari ML sendiri ya. ML. Nah, terus itu digabung nanti dengan turnamen yang lain yang akan dijuarakan nanti di PON sama PON. Tapi ini pot masih exhibition ya berarti ya? PON eksibisi. Exhibition ya. Nah, Porprov 2022 setahun lagi nih ya, di Berau ya kan. Ini berarti kompetisi sengit antar kabupaten kota nih ya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Apa yang bakalan disampaikan dari ESI Samarinda sendiri ke ESI Balikpapan? Ini tantangan terbuka atau seperti apa ini? Jadi salah satu yang mendukung saya untuk jadi ketua ESI Kota Samarinda itu ya ketua ESI Balikpapan. Oh, ketua ESI Balikpapan ya. Makanya kompensasi. Jadi Anda membangunkan singa yang tidur ini ceritanya. Tapi saya juga ya tetap kemudian hari ini saya masih banyak harus beradaptasi, mengejar ketertinggalan. Saya salut dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum ESI Balikpapan ya, sudah menggulirkan kompetisi per minggu, per bulan. Bahkan memang Samarinda sampai hari ini berkaca dari Balikpapan, berkaca dari kawan-kawan yang di Berau dan Bontang. Walaupun Samarinda sendiri kompetisi sebenarnya hampir tiap minggu, tiap bulan ada aja yang dilakukan oleh klub maupun ada event-event konsenering sendiri-sendiri. Tinggal saya kira ketertinggalan itu yang kami nanti banyak-banyak mau konsultasi juga ke kawan-kawan di Balikpapan, pola yang dilakukan, bagaimana cara menjaring sponsor, seperti itu juga yang Ya karena Balikpapan jaraknya nggak terlalu Ya, jauh juga ya betul. dari Samarinda ya. hebat lah, Balikpapan hebat. Iya. Tapi Samarinda akan lebih hebat. Woi, iya. Apa nih yang disampaikan sama? Nah, ini bicara masalah isi Balikpapan nih ya kan. Pendapatnya tentang ini 1 tahun ke depan nih kita bicaranya. Karena waktunya panjang nih, harusnya sih bisa sama-sama prepare-nya cukup panjang. Kecuali PON ya, kalau PON kan sudah tinggal berapa bulan lagi. Jadi Bang, ini kandaku. Oh, kanda. Saya ini junior, ini Nah. kanda saya ini. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi
kita bertandingnya sportivitas saja. Sportivitas, oke. Tidak ada pesan dan kesan untuk Samarinda. Kita sama-sama aja Memajukan itu tadi ya, Iya. memajukan e-sport untuk Kalimantan Timur. Yang pasti kalau untuk tujuan, kita sama-sama punya tujuan. Gitu. Tapi ya janganlah gara-gara bertanding, jadinya nanti ada. Ya, ini bicaranya pertandingan ini Iya. untuk memacu dari prestasi itu sendiri kan. Jadi no comment lah buat Samarinda. No comment. Oke, mungkin menuju program kerja yang akan dilaksanakan, mungkin kita akhiri podcast hari ini. Kebetulan kita selalu setia untuk mendampingi e-sport, ya kan? Oke. Kemanapun kita kejar. Iya, kejar, Iya, kita kejar terus beliau. kejar beliau. Tapi dengan Balikpapan ini bersaudara, Bersaudara ya. selalu berdampingan. Iya. Oke, ditunggu untuk kompetisi-kompetisi berikutnya dan harapannya sih mudah-mudahan dengan kepemimpinan untuk SC Samarinda yang baru bisa banyak perubahan nih. Dan kita akan susul Balikpapan. Siap. Oke, mungkin kita bisa salam olahraga ya ke teman-teman. Salam olahraga Jaya. Jaya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ngobrol dengan teman-teman IC dari Bontang dan Brau ya. Oke, apa kabar? Ini Pak Sekretaris ini ya berarti ya. Dua-duanya Pak Sekretaris ini ya. Nah, oke, mic-nya aku kasih satu berarti. Nanti gantian aja ya. Nah, silakan. Mungkin kita bicara ya yang paling jauh dulu nih yang di Berau ya. Ya, siap. Biar nggak dikira ini kan pilih tebang pilih ya. Kita kasih dulu yang paling jauh nih. Kebetulan juga tuan rumah dia nanti. Tuan rumah untuk pro tahun depan ya 2022. Dengan siapa Bang? Saya Dwi Rizky Ananda, Sekretaris SI. Sekretaris SI untuk Berau ya. Nah, bicara masalah persiapan sendiri nih untuk tadi saya sedikit agak dengar-dengar masalah penjaringan atlet dan lain-lain. Apa yang sudah dilakukan oleh SI Berau sendiri untuk saat ini? Hari ini kita udah untuk penjaringan atlet di persiapan Poprov ya Bang. Jadi kita udah ngebuka liga untuk penjaringan itu memang khusus untuk atlet-atlet yang mau di bawah naungan SI Kabupaten Berau. Nah kita ngebukanya itu ada 4 divisi Bang. 4 divisi, oke. Yang pertama PUBG, Free Fire, Mobile Legends sama game konsolnya itu PES ya? 2021 itu. 2021 ya. Sampai hari ini di minggu ini di hari Sabtu nanti ini udah final semua. Sudah final semua ya. Udah nentuin siapa saja yang akan mewakili Berau untuk Poprov nanti. Dan Prof ya. tadi sempat disinggung di atas bahwa ini juga akan ada seleksi dari provinsi terkait PON di Papua. Kemungkinan itu nanti yang akan mewakili dari Berau untuk ikut seleksi di provinsi. Mantap dong berarti ya. Berarti prepare-nya untuk PON sini kan sisa ini bulan 10 ya berarti ya. Sekitar 3-4 bulan ke depan ya. Nah, untuk setelah penseleksian dari atlet itu sendiri nanti bakalan difokuskan ke mana nih? Memang dia Bang akan intens kita dampingi mulai dari pelatihannya, mulai dari apalagi namanya device atau alat tandingnya itu udah kita Sudah fasilitasi dipersiapkan ya. untuk persiapan karena kan secara tidak langsung mereka yang akan bawa nama Berau kan. Atau memang sudah disiapin ada GH kah atau seperti apa di sana? Sampai hari ini baru kita siapkan Bang. Baru disiapin untuk gamersnya ya. Ya game house-nya. Untuk device-nya kita juga lagi pengadaan. Lagi pengadaan untuk device-nya ya. Nah, bicara sedikit bergeser ke Bontang. Bontang ini lagi seru-serunya nih kayak. Iya ya. Jadi memang kita baru-baru ini baru selesai kemarin tanggal Masih hangat lah ya, masih hangat ya. Memang kita udah melakukan penjaringan itu udah 2 bulan. 2 bulan Karena ya. metodenya pertama babak kualifikasi kita adakan secara online. Online kita setelah dapat beberapa besar kita fokuskan di grand finalnya secara offline. Secara offline ya. Dan memang teman-teman
sangat menunggu momen-momen offline itu. Nah, memang kita Karena memang adrenalinnya sama ininya Atmosfernya berbeda, beda. atmosfernya berbeda ya. sama seperti Berau, kita juga punya 4 divisi. Tapi berbedanya gini, kalau tadi PES untuk PES di Berau Konsolnya ya, konsol. kita mobile. Nah, kita sebenarnya kayaknya ketinggalan informasi nih soal itu. Nah, jadi kita mungkin kalau memang ternyata keputusan dari provinsi atau dari KONI saat itu harus konsol, ya kita akan mungkin melakukan penjaringan lagi. Penjaringan Cuma untuk sejauh konsolnya. ini kita sudah melakukan penjaringan, kita udah tahu juaranya dan mungkin tapi kita belum final sih. Kalau misalnya itu nanti yang menang kita yang kirim, cuma nanti kita akan seleksi lagi yang mana-mana kemarin 10 besar kita pilih yang mewakili SC Bogor. Nah, bicara untuk PES sendiri ya, agak sedikit unik nih ya kan, karena memang kondisinya cukup padat nih ya kan. Kalau bicara kemarin saya ngobrol sama Andi Kiwa ya kan, salah satu atlet PES yang kelas dunia lah saya bilang ya kan, dari termasuk juga di ESI juga untuk di Gukar ya. Nah, berarti lebih fokusnya nanti untuk menambah fokus game itu sendiri ya, yang dari mobile ke konsol ya. Bicara masalah regulasi dan sistem di Bontang yang sudah dilaksanakan seperti apa penjaringannya? Sejauh ini kita masih basic ya, maksudnya Basic ya. Pada umumnya seperti apa? Nah, kita menunggu regulasi dari provinsi nanti ini. Hari ini Oh, kita hari ini ya kita yang akan bakal kita bahas ya. Ya, kita akan bahas hari ini. Nanti gimana keputusannya kita menyesuaikan. Kita menyesuaikan. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Berau nih untuk persiapan di tahun depan nih. Oh gitu. Nggak banyak sih Bang, saya cuma mau kemudian yang saya harapkan aja lah Bang. Terkait pertemuan dengan ESI se-kabupaten kota Kalimantan Timur, bahwa kemudian ini momentum yang langka lah bagi kita. Dan kami dari Berau selaku tuan rumah Poprov ini berharap di sini ada memang satu pembahasan fokus terkait Poprov, mulai dari alat tanding, regulasi maupun kelas-kelas tanding yang kemudian akan dimainkan di Poprov. Karena sampai hari ini pun juga acuan yang dipakai masih acuan PON. Nah, mungkin di momentum yang langka ini nanti mungkin bisa dibahas Bang terkait itu. Itu sih Bang kalau saya dari saya. Nah, terus untuk teman-teman di rumah nih, para atlet pemain e-sport ya kan, mau itu dari ML atau konsol kah atau mobile kah, apa yang bakalan disampaikan nih? Mungkin dari SC Bro dulu ya kali ya, bisa dibicarain sama teman-teman di rumah nih. Dengan hadirnya ESI Kabupaten ESI yang hari ini udah ditetapkan sebagai keanggotaan KONI, saya pikir ini menjadi satu wadah yang luar biasa dari negara untuk dihadirkan kepada anak-anak muda yang hari ini. Karena hari ini Bang gini, anak-anak muda yang bermain game ini ketika dibenturkan dengan orang-orang dewasa atau orang tuanya gitu kan, mereka menganggap bahwa game ini adalah satu penyakit ya. Penyakit psikis malah yang pernah di. Betul. Nah, tapi dengan hadirnya ESI ini mungkin akan memberikan satu edukasi yang memang kepada masyarakat, kepada orang tua, bahwa game ini juga bisa menjadi satu pekerjaan yang menghasilkan Bang. Ya. Dan larinya ke ini ya, lebih ke prestasi ya. Kita bisa fokus pada wilayah itu, tapi juga satu hal, bahwa ada satu hal yang penting bagi kita, pendidikan Bang. Jangan juga dilupa gara-gara kita fokus pada wilayah game, pendidikannya enggak. Pikir itu Bang. Gitu ya. Oke, mungkin dari kalau Bontang sendiri. Kalau kami sangat merasa bersyukur sekali dengan hadirnya ESI. Jadi ESI seperti yang disampaikan tadi, memang stigma, kita berusaha untuk merubah stigma negatif dari masyarakat itu sendiri. Dari mungkin orang tua ya khususnya. Itu mungkin berpikir bahwa game itu sesuatu yang sia-sia, buang-buang waktu, bahkan menganjurkan semacam kalau kita bilang les akhlak lah. Nah, itu jadi kita menganggap bahwa ini terobosan buat teman-teman. Ini kesempatan, ini wadah buat teman-teman yang berkecimpung di dunia game. Ini adalah waktunya kalian bisa unjuk gigi.
ini tempat kalian. Ayo kita sambut ESI, sambut event-event ke depan dengan euforia yang luar biasa. Oke, mungkin kita bakal akhiri pembicaraan kita karena mungkin sedikit lagi waktunya kita akan membahas nih regulasi dan lain-lain. Nah, kita mungkin bisa salam olahraga kali ya di kamera sini atau kamera sini. Salam olahraga, jaya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.